memutuskan, menyatakan hakim terlapor terbukti melakukan pelanggaran berat terhadap kode etik dan perilaku hakim konstitusi sebagaimana tertuang dalam Sabta Karsa Utama, prinsip ketidakberpihakan, prinsip integritas, prinsip kecakapan dan kesetaraan, prinsip independensi, dan prinsip kepantasan dan kesopanan. 2. Menjatuhkan sanksi pemberhentian dari jabatan Ketua Mahkamah Konstitusi kepada hakim terlapor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, jumpa kembali dengan Enjoy Channel yang membahas berita teraktual, terhangat, dan sedang menjadi perbincangan publik. Sahabat Enjoy Channel, kali ini yang akan kita bahas mengenai keputusan MK di mana kemarin tanggal 7 November 2023 MK yang dipimpin oleh Jimli Asidiki memutus memberikan amar putusan mencopot Saudara Anwar Usman dari jabatannya sebagai Ketua MK karena dinilai melanggar kode etik berat. Dan kalau kita lihat teman-teman, selain Anwar Usman ada 9 hakim MK yang juga dikenai sanksi. Ada sanksi teguran, sanksi tertulis, dan yang berat adalah Anwar Usman dijatuhi hukuman atau dicopot dari jabatan sebagai Ketua MK. Dan ada masyarakat yang juga tidak terima teman kalau Anwar Usman hanya dicopot dari jabatannya. Ada sebagian yang menginginkan supaya Anwar Usman dipecat dari MK. Dan sebagai tindak lanjut, ada warga yang ini melapor ke Ombudsman RI. Jadi ini belum selesai, belum kelar teman, terkait posisi Anwar Usman. Karena kalau hanya dicopot dari jabatannya, maka Anwar Usman masih menjadi hakim MK. Walaupun dalam beberapa hal Anwar Usman tidak boleh mensidangkan kasus-kasus yang berkaitan dengan konflik of interest. Nah itu teman. Namun sebenarnya Anwar Usman itu punya kesempatan banding atas amar putusan dari MK. Tetapi ada keputusan lain yang menyebutkan bahwa keputusan MK itu untuk atau memilih sebagai Ketua MK itu dalam 2 kali 24 jam. Berarti dalam 2 hari. Berarti Anwar Usman bisa mengajukan banding ke MK dalam 2 hari ini. Tetapi kalau tidak digunakan, maka Anwar Usman otomatis turun jabatan dari Ketua MK menjadi hakim anggota MK. Nah teman-teman, untuk lebih jelasnya coba kita tonton video yang satu ini terkait amar putusan dari Ketua MK terhadap Anwar Usman yang waktu kemarin masih menjadi Ketua MK. Memutuskan, menyatakan hakim terlapor terbukti melakukan pelanggaran berat terhadap kode etik dan perilaku hakim konstitusi sebagaimana tertuang dalam Sabta Karsa Utama, prinsip ketidakberpihakan, prinsip integritas, prinsip kecakapan dan kesetaraan, prinsip independensi, dan prinsip kepantasan dan kesopanan. 2. Menjatuhkan sanksi pemberhentian dari jabatan Ketua Mahkamah Konstitusi kepada hakim terlapor. 3. Memerintahkan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi untuk dalam waktu 2 kali 24 jam sejak putusan ini selesai diucapkan memimpin penyelenggaraan pemilihan pimpinan yang baru sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 4. Hakim terlapor tidak berhak untuk mencalonkan diri atau dicalonkan sebagai pimpinan Mahkamah Konstitusi sampai masa jabatan hakim terlapor sebagai hakim konstitusi berakhir. 5. Hakim terlapor tidak diperkenankan terlibat atau melibatkan diri dalam pemeriksaan dan pengambilan keputusan dalam perkara perselisihan hasil pemilihan presiden dan wakil presiden
pemilihan anggota DPR, DPD, dan DPRD, serta pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota yang memiliki potensi timbulnya benturan kepentingan. Nah itu sahabat Enjoy Channel terkait amar putusan dari Ketua MKMK Profesor Jimli Asidiki yang memberikan hukuman berat kepada Anwar Usman dicopot jabatan sebagai Ketua MK. Nah ini kan turun jabatan teman ya. Awalnya jadi Ketua MK, sekarang menjadi anggota. Tapi apakah secara etis ini layak Anwar Usman masih menjadi Hakim MK? Apa tidak seharusnya mundur dari jabatannya? Karena keputusan yang diambil oleh Anwar Usman ini berakibat teman-teman, berakibat ponakannya sendiri yaitu Gibran Raka Buming Raka ini akhirnya bisa mendaftar sebagai calon wakil presiden mendampingi Prabowo Subianto di KPU. Padahal keputusan Anwar Usman ini bermasalah teman, karena ada konflik of interest dengan keputusan yang dilakukan oleh Anwar Usman terkait syarat calon wakil presiden atau presiden itu usia 40 tahun atau sedang menjabat atau sudah punya pengalaman menjadi kepala daerah. Nah, terkait keputusan dari MK tersebut, hari ini Anwar Usman melakukan siaran pers. Dalam siarannya, kalau kita lihat bahwa apa yang terjadi hari ini adalah bentuk fitnah yang ditujukan kepada Anwar Usman, yang berakibat Anwar Usman turun jabatan dari Ketua MK menjadi anggota. Nah teman-teman, untuk lebih jelasnya coba kita baca beritanya. Kita ambil berita dari CNN Indonesia. Anwar Usman buka suara soal putusan MK. Ini fitnah yang sangat keji. Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman menilai ada upaya politisasi dan pembunuhan karakter terhadapnya terkait putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi MK. Sesungguhnya saya mengetahui dan telah mendapat kabar upaya melakukan politisasi dan menjadikan saya objek dalam berbagai putusan Mahkamah Konstitusi dan putusan MK terakhir maupun pembentukan MK. Saya telah mendengar jauh sebelum MK terbentuk, kata Anwar Usman. Kata Anwar Usman dalam konferensi pers di gedung MK Rabu 8 November 2023. Meski mengetahui ada upaya pembunuhan karakter terhadap dirinya, Anwar mengaku tetap berprasangka baik. Ia tetap menjalankan tugas sebagai Ketua MK dan membentuk MK. Namun meski setelah saya mendengar ada skenario untuk membunuh karakter saya tetap berbaik sangka karena memang seharusnya begitulah cara dan karakter seorang muslim berpikir, ungkapnya. Ia juga menyayangkan sidang kode etik Majelis Kehormatan digelar secara terbuka. Menurutnya, sesuai dengan aturan MK, sidang seharusnya digelar tertutup. Saya menyayangkan proses peradilan etik yang seharusnya tertutup sesuai dengan peraturan MK dilakukan secara terbuka. Hal itu secara normatif tentu menyalahi aturan dan tidak sejalan dengan dibentuknya MK yang ditujukan untuk menjaga keluhuran MK, baik secara individu maupun institusional, paparnya. Selain itu, ia merasa difitnah dalam menangani perkara nomor 90 terkait batas usia cawapres. Fitnah yang sangat keji dan tidak berdasar atas hukum dan fakta, katanya. Sebelumnya, MK memutuskan Anwar Usman terbukti melakukan pelanggaran etik berat terkait konflik kepentingan dalam putusan MK yang mengabulkan soal syarat usia cawapres. MK juga mencopot Anwar Usman dari jabatan Ketua MK. Anwar dilarang mencalonkan diri atau dicalonkan lagi sebagai pimpinan MK hingga masa jabatannya sebagai Hakim Konstitusi berakhir. Itu teman-teman terkait jawaban dari Anwar Usman. Dan saya menyayangkan apa yang disampaikan oleh Anwar Usman, tidak ada kata kalimat di situ dia mau mengundurkan diri sebagai Hakim Konstitusi. Ini yang sangat disayangkan. Padahal kalau kita melihat aturan bahwa teguran itu pertama adalah teguran. Kalau Hakim Konstitusi itu melanggar aturan, pertama
teguran lesan. Kedua, teguran tertulis. Yang ketiga, yaitu teguran yang berat, yaitu dipecat dari Mahkamah Konstitusi. Harusnya itu. Oleh karena itu ada sebagian masyarakat yang melaporkan hal ini kepada Ombudsman RI. Ya intinya supaya Anwar Usman dipecat dari MK. Dan kalau menurut pendapat saya, sebaiknya Anwar Usman itu mundur dari Hakim Mahkamah Konstitusi. Mestinya seperti itu, sebagai tanggung jawab moral, karena dia melanggar kode etik berat yang ada di MK. Tapi semua berpulang kepada Anwar Usman, yang sampai hari ini Anwar Usman juga tidak mundur sebagai Hakim Mahkamah Konstitusi. Itu sahabat Enjoy Channel yang bisa kita bahas, dan terima kasih sudah menonton. Jangan lupa tetap like, subscribe, share, dan komen di channel ini agar kita bisa membangun channel ini menjadi lebih baik lagi. Sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.